Baiklah, Bapak-Bapak, rapat terkait dengan PMP hari ini kita mulai. Sebelum lanjut, perkenalkan saya menyampaikan, mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas, demikian juga operator dari masing-masing sekolah binaan saya dari SMK Negeri 1 Manggis, ada SMK Dharma Prasanti, ada juga SMK Kubu, demikian juga SMK Uluki Amrapura. Namun karena kendala di sinyal di Kubu, cari internetnya kadang nyambung putus, mungkin berapa orang yang bisa masuk, sekian saja yang kita ajak rapat pada pagi hari ini. Baiklah Bapak-Bapak, terkait dengan PMP, tugas kami di pengawas adalah memverval data yang sudah masuk dari sekolah. Namun kenyataan pada hari ini, dari 4 sekolah binaan yang saya dapat tugas, ternyata hanya 1 sekolah saja yang baru bisa saya masuki. Dan saya sudah verval, yaitu SMK Negeri 1 Manggis. Nah, terkait dengan itu, pada kesempatan ini juga ada rekan saya sebagai fasilitator daerah tentang PMP, yaitu Pak Gede Jabang, yang saya hormati. Selamat pagi Pak Gede Jabang. Selamat pagi Pak Jero. Demikian juga ada Pak Nyoman Tek-Tek yang sudah bergabung. Beliau juga Pasda PMP bidang SMK. Selamat pagi Pak Nyoman. Mohon mikrofonnya dihidupkan Pak Nyoman. Sedangkan Selamat operator, siang Pak Yan. Selamat pagi menjelang siang karena ini sudah jam 11. Teman operator yang sudah bergabung, Pak Komang Mitrayana, selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Pak. Tinggal sekarang kita nunggu Pak Lemek dengan Pak Arya karena Usri sudah berhalangan, sudah pasti tidak bisa hadir. Nah, terkait dengan PMP ini, apa manfaat PMP ini, bagaimana tindak lanjut yang didapatkan untuk sekolah ke depannya, bagaimana manfaat PMP ini bagi pemerintah. Nah, terkait dengan itu, kami atau saya sendiri mohon penjelasan Pak Dejabang untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman operator di SMK binaan saya. Itu Pak Dejabang, kami persilahkan untuk memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Silakan Pak De. Terima kasih atas waktunya. Sebelum mulai izinkan saya menyampaikan pengasih baru. Om Swastiastu. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita tetap memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dirasa, karena pada bulan ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat mencengam. Namun demikian tidak mengurangi aktivitas kita. Baik itu operator di sekolah, pengawas maupun guru-guru tetap bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Untuk itulah salah satu tugas utama untuk melihat apakah proses itu berjalan atau tidak dipantaulah oleh pemerintah melalui sistem penjaminan mutu pendidikan yang kita kenal namanya PMP. Jadi penjaminan mutu pendidikan. Nah, kalau sudah kita berpikir tentang penjaminan, berarti yang kita lihat adalah membandingkan antara standar dengan proses yang dilakukan. Nah, kalau kita berpikir standar, tentu kita akan berpijak pada 8 SMP yang sudah menjadi sebuah kewajiban bagi sekolah untuk melakukan kegiatan sesuai dengan standar yang diamanatkan oleh PP sampai dengan
regulasi permennya yang hampir setiap bulan berubah. Nah, untuk itulah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melihat apakah proses itu berjalan atau tidak, dipergunakanlah pengawas. Tugas pengawas terkait dengan PMP sesungguhnya ada 5 tahapan. Yang pertama, sosialisasi. Apa itu 8 standar, apa itu PMP, dan lain sebagainya. Kepada semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai, termasuk rektor. Kemudian yang kedua, mendampingi. Bagaimana kepala sekolah menjabarkan standar-standar itu bersama guru. Yang ketiga, monitoring. Apakah yang diprogramkan itu berjalan atau tidak. Yang terakhir, barulah tugasnya memvalidasi melalui instrumen yang disebarkan secara online. Nah, setelah instrumen itu divalidasi, diinput oleh operator ke dalam FED atau jaringan aplikasi MP, barulah tugas terakhir dari pengawas adalah memverify. Nah, kasus yang muncul sekarang adalah kegagalan pengawas memverify. Kenapa? Ada 4 hal yang menyebabkan. 1, sistem aplikasi PMP berubah setiap saat, terutama jaringannya atau FED-nya. Sekarang FED sekian, besok FED sekian, offline, online, dan sebagainya. Itu yang membingungkan operator. Kadang-kadang operator sudah selesai memasukkan datanya, besok ada FED yang baru, harus masukkan yang baru. Bisa dibayangkan. Yang kedua, sering kita buka server dalam pemeliharaan pemindahan. Bahkan saya sangat salut dengan beberapa operator sampai begadang karena diperintah oleh kepala sekolah harus kerjakan, harus masuk. Kenapa kepala sekolah memaksa? Karena kepala sekolah ingin mendapatkan rapor mutu. Karena rapor mutu itu sebagai salah satu analisis untuk menyempurnakan RAS. Nah, kalau sudah server bermasalah, kita mau kerja apa? Sampai saat sekarang pun kayaknya juga sama. Nah, faktor yang ketiga, operator sering bingung. Data yang didapatkan sekolah dengan data yang dibuka di Dapodik berbeda. Lalu yang dimasukkan yang mana? Nah, dengan adanya perbedaan data Dapodik dengan data sekolah, ditambah tidak sinkronnya dengan aplikasi PMP, pusinglah operator gitu. Makanya jangan disalahkan, terakhir kita buka di PMP hampir di seluruh Indonesia, GPK, Sarpas, apalagi satu keuangan 0 kan, yang bisa masuk hanyalah paling di standar isi, standar proses, standar pilihan, hanya sebagian pengelolaan. Nah, ujung terakhir, karena sudah sekian lama tidak berjalan, maka sinkronisasi dan verbal dilakukan oleh sistem, sehingga pengawas hampir dilupakan yang sudah sekian lama berperan. Kadang-kadang kita tidak bekerja sudah di verbal. Kadang-kadang kita sudah bekerja maksimal, tidak ada hasil verbal. Itulah kendala-kendala yang selama ini kita hadapi. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita jangan putus asa. Lakukan apa yang kita lakukan, yang mesti kita lakukan. Kemudian perbaiki apa yang mesti bisa kita perbaiki. Sehingga tugas kita selalu bagaimana upaya sekolah mencapai standar yang sudah ditetapkan. Walaupun dengan kondisi seperti sekarang, standar tetap kita acuh, hanya saja mungkin capaiannya sangat minimal. Nah, barangkali itulah ya hal-hal pokok yang bisa saya sampaikan untuk apa PMP dilakukan. Sesungguhnya adalah untuk mencari seberapa sih standar sekolah sudah bisa memenuhi. Sampai di mana posisi sekolah. Apakah di 1, 2, 3, atau bahkan sudah 4. Hanya saja kalau sekarang mungkin tidak bisa dipercaya 100%. Apalagi diverify oleh sistem. Demikian Pak Wayan yang bisa saya sampaikan dari manfaat katakanlah proses PMP itu berjalan sampai dengan manfaat yang bisa didapatkan baik dari sisi lembaga maupun dari sisi masyarakat umum. Sekian kurang lebihnya saya sampaikan. Saya mohon maaf atas dari Om Santi Om. Terima kasih. Santi Om. Oke. Terima kasih yang sampaikan kepada Pak Dejabang.
sudah menyampaikan tadi bahwa hambatan-hambatan yang dialami tidak hanya oleh sekolah, tapi juga teman-teman pengawas juga hambatannya seperti itu. Sudah bekerja tetapi tidak bisa karena sistemnya memang yang harus diperbaiki dan sebagainya. Demikian juga disampaikan tadi kenapa sekolah belum bisa dihitung, mungkin karena beberapa data yang belum sinkron sehingga teman-teman operator pun sebenarnya sudah lembur, tapi tetap masalahnya juga seperti itu. Karena itu pada kesempatan ini juga saya berharap teman operator jangan menyalahkan pengawas, pengawas juga jangan menyalahkan operator. Karena pada dasarnya semua sudah bekerja secara maksimal. Jadi kami rasakan sendiri, kita di pengawas sampai bergadang, tapi tidak bisa mengirim verbal. Sudah diisi tetapi tidak tersimpan. Demikian. Nah, terkait juga dengan raport mutu, teman kita Pak Nyoman Tektek sudah pernah dipanggil sebagai Fasis daerah Pasda ke LPMP. Mungkin pada kesempatan ini juga bisa memberikan pencerahan terkait dengan rapor mutu. Untuk itu kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Nyoman. Dipersilakan Pak Nyoman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman, Pak di Jabang, Ya. Pak Wayan Swante, dan teman-teman dari operator. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan mengenai masalah manfaat daripada SPMI, raport mutu sudah dijelaskan secara lengkap tadi oleh Pak di Jabang. Saya di sini akan sedikit menyinggung tentang apa itu tentang raport mutu. Sebelum saya bicara tentang raport mutu, perlu kami sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Swante tadi, bahwa sekolah binaannya baru muncul satu bisa dihitung, tapi kemarin saya lihat bahwa dari 11 SMK yang ada di Kabupaten Karangasem, sekarang tinggal 4 yang belum bisa dihitung. Nah, kepada Bapak Operator, tolong perhatikan, dengarkan bahwa SMK di Kabupaten Karangasem yang belum bisa dihitung raport mutunya adalah 1. SMK Widya Wisata Geraha, 2. SMK Negeri 1 Kubu, 3. SMK Nusa Dua Telanyar, 4. SMK TI Bali Global Karangasem. Yang lain selain yang saya sebutkan tadi, di luar sekolah yang saya sebutkan tadi, semua sudah bisa dihitung raport mutunya. Tinggal masih 4. Nah, kemudian yang 4 ini saya tidak berani menyatakan di mana letak kesalahannya. Cuma saya mengingatkan kembali kepada Bapak Operator, tolong dicermati, dicek kembali pengisian EDS-nya, pengisian instrumen PMP-nya, tolong dicek. Apakah Bapak-Bapak dari operator sudah menghitung raport mutunya dengan memperhatikan surat edaran Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sekarang itu adalah dari Direktorat Pendidikan PAUD, Dasar, dan Pendidikan Menengah. Itu ada surat edarannya yang nomor 2851 C1 PJ/2020 bahwa penghitungan EDS itu menggunakan aplikasi PET yang 2020 0702. Kalau Bapak masih menghitung menggunakan PET yang lama 2019.12.18, maka kalau Bapak belum melakukan perubahan verifikasi perhitungnya itu, maka nilai raport mutunya akan muncul 0, apabila nilai raport mutu Bapak sudah muncul lebih besar daripada 3 atau 2, tidak lagi 0, berarti Bapak telah menghitung dengan menggunakan PET yang terbaru. Nah, untuk itu mohon lagi kepada operator coba ngecek di mana, apakah Bapak sudah menggunakan PET terbaru, apakah masih menggunakan PET yang lama. Karena tinggal 4 sekolah yang belum bisa dihitung.
Nah, seandainya Bapak memang sudah menghitung dengan menggunakan PET yang baru 2020-0702, kalau memang hasilnya belum bisa dihitung, kita tunggu mungkin dari pusat belum melakukan perhitungan. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan di sini bahwa raport mutu itu ingin raport mutu yang kita isi itu ingin mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Artinya begini, apa yang disampaikan Bapak di cabang tadi, bahwa raport mutu yang dihasilkan oleh setiap satuan pendidikan itu adalah mencerminkan data yang sebenarnya. Karena semakin baik pengisian instrumen PMP, maka hasilnya akan semakin valid. Karena yang diharapkan di raport mutu itu adalah hasilnya benar-benar mencerminkan fakta. Pengisian instrumen PMP itu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan persepsi. Sehingga hasil raport mutunya benar-benar fakta di lapangan, karena ini akan dijadikan acuan oleh kepala sekolah dalam menyusun program kerja sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Operator. Tolong cek kembali, karena raport mutu sampai sekarang rata-rata itu hanya di PTK dan di Satgas yang masih kosong. Dan apabila itu masih kosong, coba cek cara menghitungnya, apakah menggunakan PET yang 2020-0702, apa masih menggunakan PET yang lama 2019-12-18. Nah, kalau masih menggunakan yang lama, tolong diperbarui dengan menggunakan aplikasi yang versi yang terbaru. Seperti yang saya katakan. Karena sudah disampaikan ke sekolah-sekolah melalui surat edaran Sesjen Direktorat, PAUD, Dikdas, dan Dikmen, yaitu tentang penggunaan aplikasi PET yang terbaru dalam menghitung kuesioner atau instrumen PMP. Nah, demikian saya sampaikan kepada Bapak dari Operator dan juga kepada Pak Pengawas Manajerial dan juga Pak Dijabang selaku Basda. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, sebelum Didang Sinap, Didang aturkan pengacara umat. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, suksema Pak Nyoman sudah memberikan pencerahan terkait dengan raport mutu. Betul Pak Nyoman, apa yang disampaikan tadi, sekolah itu khususnya binaan sekolah saya sebenarnya dari 4 itu baru 1 SMK Negeri 1 Manggis. Nah, saja kemarin itu saya sudah berkoordinasi dengan SMK Dharma Prasanti dengan Pak Komang Mitrayana bahwa itu sinkronnya adalah kemarin katanya. Karena itu mungkin kemarin Pak Komang mensinkronkan sehingga hari ini sudah bisa saya perpal nanti. Sehingga status sekolahnya di sana sudah selesai dihitung, karena tanpa status sekolah selesai dihitung, kami pengawas tidak bisa masuk untuk memperpal. Nah, nanti sebentar saya akan lihat lagi data di PMP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nyoman itu untuk khususnya SMK Dharma Prasanti sudah bisa saya perpal. Sedangkan 2 sekolah lagi untuk SMK Negeri 1 Kubu dan SMK WWG Amlapura, sebenarnya saya sudah berkoordinasi lewat WA, kemudian telepon, sudah katanya untuk disinkronkan, tetapi Pak Nyoman tadi membuka, nyatanya belum. Nanti saya akan komunikasi lagi. Nah, sekarang mumpung juga pada rapat ini hadir Pak Komang Mitrayana sebagai operator SMK Dharma Prasanti, yang 2 hari yang lalu saya berkoordinasi dengan Pak Komang, belum bisa dihitung statusnya, sehingga saya tidak bisa masuk untuk memperpal hari ini. Jadi Pak Nyoman Tek-Tek sudah membuka, terima kasih Pak Nyoman. Jadi beliau adalah fasilitator daerah, bisa membuka sekolah mana aja yang ada. Karena itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Pak Komang untuk memberikan pengalamannya yang 1 hari
kemarin bisa status sekolahnya yang dulunya belum selesai dihitung menjadi sekarang sudah selesai dihitung. Untuk itu pada kesempatan ini juga saya berikan waktunya Pak Komang untuk menyampaikan pengalamannya, bagaimana pengalaman Pak Komang dalam mempercepat status sekolah ini menjadi bisa dihitung. Silakan Pak Komang. Ya, semua aturan kita untuk waktunya yang terhormat Pak Fasilitator Daerah KD Jabang, dan Bapak Fasilitator Daerah Pak Nyoman Tektek, dan Bapak Pengawas Manajerial Sekolah kami di SMK Dharma Prasanti Amlapura Pak Wayan Swante. Sebelum tiang lanjut, yang aturkan Pangan Jali Dungun, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, yang ingin menyampaikan sedikit terkait tentang pengalaman tiang yang memang waktu ini tiang dihubungi sareng Pak Wayan Swante bahwa sekolah kami di SMK Dharma Prasanti niko belum bisa diperpal. Nah, setelah tiang cek, ternyata niko perlu dilakukan patch seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman Tektek tadi. Nah, sebelum tiang install patch atau updater, yang sempat koordinasi dengan sekolah lain, yakni operator sekolah lain, yakni Pak Nengah Lemak. Karena tiang lihat Pak Nengah Lemak di SMK Negeri 1 Manggis sudah selesai di perpal. Jadi tiang tanya ke beliau langkah-langkahnya. Dari SMK Dharma Prasanti hanya menunggu perpal dari Bapak Pengawas. Ini sekian yang bisa tiang sampaikan. Yang tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Oke, terima kasih Pak Komang sudah menyampaikan pengalamannya terkait dengan proses mempercepat status sekolah menjadi sudah selesai dihitung. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Komang. Jadi karena saya sudah menyampaikan tadi kepada sekolah binaan saya bahwa ada loh salah satu sekolah yang sudah bisa selesai saya perpal, yaitu SMK Negeri 1 Manggis. Jadi saya sarankan kepada teman-teman operator untuk lebih lanjut berkomunikasi dengan Pak Nengah Lemak. Tadi sudah Pak Komang menyampaikan pengalamannya, sudah berkoordinasi. Maaf, ada gangguan connect. Pak Nengah Lemak, selamat bergabung. Dengar suara saya? Iya, terdengar, Pak. Yang lanjutkan, tadi ada gangguan. Jadi terima kasih kepada Pak Nengah Lemak yang sudah memberikan informasi kepada teman-temannya. Tinggal sekarang 2 sekolah binaan saya yang masih belum bisa saya perpal, yaitu SMK WWG Amlapura dan SMK Negeri 1 Kubu. Kalau toh nanti teman-teman operator itu bertanya kepada Pak Nengah selaku operator SMK Negeri 1 Manggis yang sudah pertama kali bisa status sekolahnya bisa dihitung, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi atau cara-cara bagaimana caranya supaya mempercepat proses sekolah itu menjadi meningkat statusnya supaya bisa saya perpal. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada Pak Nengah untuk menyampaikan pengalamannya bagaimana sekolah Pak Nengah itu sudah paling dulu di Karangasem sudah selesai dihitung. Silakan Pak Nengah. Nggih, Om Swastiastu. Yang tiang hormati Bapak Pasda Daerah, Pak Gede Jabang, punika dalar Bapak Pasda Daerah, Pak Nyoman Tektek, dalar Bapak Pengawas Manajerial SMK Negeri 1 Manggis, suksemo sampun mengundang tiang bergabung. Pertama-tama nike aplikasi tiangnya lancar karena memang membaca panduan di website. Nah, banyak yang lihat teman-teman juga banyak yang bertanya ke sini, itu masalahnya memang belum di update-nya aplikasi tersebut, Ginten.
Jadi untuk sekarang SMK Kubu sampun tiang koordinasi tadi, katanya masih belum 100%. Itu masalahnya kayaknya di belum pemilihan ulang kandidat di versi yang terbaru nih, Pak. Oke, itu masalahnya. Kalau yang di mana Ibu Sri nih kah, Pak? SMK Napi Ibu Sri nih kah, Pak? SMK WWG. WWG. Oh, WWG kayaknya masih proses nih kah dari mantan koordinasi. Dumun boleh koordinasi, nanti biar dia sampaikan malah. Itu untuk aplikasinya. Untuk Bapak Pasta, Pak Gede Jabang, utawi Pak Nyoman Tektek, dia minta pertanyaan sedikit nih Pak. Oke, sekolah tiang kan ampun selesai diverifikasi sama pengawas nih Kak. Cuma nilai yang kecil nih Kak di standar PTK Pak. Tiang sampun isi PTK yang mengisi kuesioner itu sampun 10 orang. Tapi ternyata setelah tiang lihat hasilnya nih Kak, dia di 1,3. Tapi wenten indikator yang menentukan nilai ini kekecil, sementara yang lain ampun nih Kak. Ampun sih, wenten bintang 4 kan. Tapi wenten indikatornya apa memang masih dari aplikasi nih Kak. Oke, kenten mantan. Sukses semua, Pak. Terima kasih Pak Nengah, sudah memberikan informasi, memberikan ilmunya, membagi ilmunya kepada teman-teman operator yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nengah yang sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Nengah kepada teman Pasda, Pak Di Jabang, dan Pak Nyoman Tektek. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya berikan dulu menanggapi pertanyaan Pak Ngalemek pada Pak Di Jabang. Yang persilakan Pak Gede. Masalahnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ngalemek tadi. Ada salah satu standar yang masih nilainya kecil. Silakan Pak Gede. Ya, terima kasih. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan. Kasus ini muncul karena belum sinkronnya antara data Dapodik dengan sistem aplikasi yang ada pada PMP. Jadi beberapa data, katakanlah misalnya guru sarjana, di data Dapodik semua. Begitu masuk ke data aplikasi, 0. Misalnya kualifikasi TU tidak ada di data Dapodik. Kadang-kadang di data aplikasi PMP ada. Jadi banyak sekali terjadi kontradiksi data Dapodik dengan sistem yang direkrut. Karena kalau aplikasi PMP itu sebetulnya hanya menarik data dari Dapodik gitu. Sama seperti kita mencari data guru, begitu buka NIP guru langsung datanya semua. Di sanalah belum sinkron. Makanya sampai saat ini Dapodik dengan aplikasi PMP itu belum 100%. Mungkin baru sekitar 70 maksimal lah gitu. Nah, sehingga seperti saya katakan GTK, Sarpras itu yang menjadi pokok, dan keuangan itu sebetulnya itu bukan ranahnya operator menghimpun. Hanya kalau lihat dari tupoksinya, aplikasi MP hanya narik dari Dapodik saja, tapi kenyataannya tidak bisa. Nah, begitulah yang ada Pak Lemak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kan kalau memang begitu keadaannya, mungkin tahap sekolah yang terakhir nih kan cetak fakta integritas. Tiang apakah nih sudah boleh dicetak napi sapun napi? Jangan tiang takanin aja Pak ke kepala sekolah kan mersidan dan jawab kok ini nilainya kecil kan. Nanti tiang dikira salah input atau gimana? Tiang kan sudah input berdasarkan kuesioner yang dikasih. Terus ternyata nilainya memang kecil, itu memang karena belum sinkronnya data Dapodik sama pimpinnya kan Kentan. Tapi sekarang sekolah sudah bisa untuk cetak fakta integritas dan ditandatangani kepala sekolah. Napi menunggu dumun aplikasinya biar sinkron Kentan Pak. Fakta integritas tetap dicetak. Ya. Jadi fakta integritas tetap dicetak. Dengan catatan di bawahnya ada catatan. Apa yang sudah Pak Nengah lakukan? Katakanlah data sudah diinput dengan benar. Hasilnya seperti ini. Jadi hasil nilai kecil itu bukan kesalahan Pak Nengah, tetapi catatannya di bawah tidak sinkronnya antara
data dapodik yang sudah dimiliki atau data yang sudah pernah input dengan hasil olahan sinkronisasi oleh aplikasi PMP. Itu catatan di bawah ini, Pak. Tetap dicetak karena itu sebuah kewajiban. Itu menunjukkan Pak Nengah sudah kerja gitu. Nggih, sukses semua niki pencerahannya Pak. Biasa kan yang langsung disampaikan sama kepala sekolah juga. Sama teman-teman yang lain juga kayaknya sama sekolahnya. Rahayu. Terima kasih Pak Dijabang. Sekarang mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Nyoman Tepek juga terkait dengan Pasda, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nengah Lemek dan Pak Dijabang. Ada tanggapan, silahkan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Wayan. Mengenai pertanyaan dari SMK 1 Manggis, kalau saya menjawab, pasti jawabnya sama seperti Pak Dijabang. Memang keadaannya memang seperti itu. Pak Dijabang sudah menjawab dengan jelas seperti itu. Karena jangankan untuk di SMK Manggis, di seluruh Indonesia, yang saya tahu juga di Karangasem, mungkin di standar, yang dua di standar yang paling saya tahu itu di standar PTK dan di Sarpras. Itu memang rata-rata masih kosong. Dan saya masih belum begitu tahu di SMK Manggis nilainya sudah ada 1, tapi di sekolah binaan saya itu bukan tidak ada nilai, tapi 0. Nah sekarang, kalau memang nilainya 1, sekian, itu berarti sudah ada yang punya nilai. Nah sekarang Bapak bisa melihat nilai itu kecil karena di mana? Bapak bisa melihat di masing-masing indikator itu nilainya berapa. Faktanya ada apa tidak? Kalau memang misalnya Bapak nilainya 0, tapi faktanya memang ada. Nah ini nanti kan di perpa oleh pengawas itu kan ada bunyinya diverifikasi. Kan ada itu, diverifikasi. Ada diperbaiki. Itu nanti sudah diperpa oleh pengawas manajerial. Nah kemudian kalau memang itu sudah ada memang tidak sesuai dengan fakta, berbeda, memang perlu ada dikoreksi. Nah kemudian setelah dikoreksi nanti sekolah akan menindaklanjuti berdasarkan fakta yang ada, bukan yang besar saja, bukan yang kecil saja dinilai agar menjadi besar, tetapi yang besar pun seandainya itu tidak mungkin seperti itu faktanya, itu juga koreksi. Karena rapot mutu itu yang diharapkan adalah mencerminkan fakta yang sebenarnya. Nah untuk itu kemungkinan nanti ya dari rapot mutu yang Bapak telah laksanakan, Pak kerjakan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Saya juga belum tahu apakah Bapak itu telah melakukan mengupdate dapodeknya setiap semester atau berapa bulan sekali. Itu mohon itu data dapodeknya itu diupdate. Siapa tahu memang data dapodek Bapak itu nggak pernah diupdate. Sehingga nanti nilai seperti itu. Nah mohon nanti Bapak dari operator, karena saya dengar kemarin itu dapodek dengan PMP itu belum sinkron. Siapa tahu nanti sinkron itu karena nilainya kecil bukan kesalahan Bapak sebagai operator. Pak kan sudah mengerjakan sebagai operator, sudah masukkan, sudah sinkron. Kalau nilainya memang seperti itu, memang jauh dengan fakta kenyataannya memang beda, ya saya juga nggak berani memberi jawab salahnya di mana gitu. Seperti apa yang katakan Pak Dijabang, mungkin ini dapodek dengan PMP itu belum sinkron. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, karena sampai sekarang pun sekolah binaan saya itu belum ada nilainya, masih 0-0. Sehingga saya itu memberikan keterangan belum divalidasi. Sehingga harapan saya nanti sekolah yang setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan PET terbaru versi 2020, kemudian 0207, kalau memang hasilnya seperti itu kita tunggu dulu. Siapa tahu nanti akan ada PET yang terbaru lagi, biar benar-benar data dapodek dengan PMP itu benar-benar nyambung sinkron, sehingga hasilnya keluar berdasarkan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan fakta di lapangan. Sekian, terima kasih Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Demikianlah teman-teman dari pengawas fasilitas daerah sudah hadir, juga teman-teman operator dari masing-masing sekolah. Ke depan kita harapkan, jadi data yang kita harapkan itu adalah satu data untuk semua. Jadi satu data untuk semua, sehingga data-data itu benar-benar valid. Jadi
di Dapodik juga itu datanya, kemudian di PMP juga itu, ke depannya ada akreditasi juga itu datanya. Juga lantas di Dapodik beda, PMP beda, nanti kalau ada akreditasi beda. Kita harapkan ke depan data apa yang disampaikan oleh Pak Menristek, data-data itu betul objektif dan satu data untuk semuanya. Demikian Bapak-Bapak, jadi saya sudah mengundang Bapak-Bapak untuk ikut rapat. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya memandu rapat ini. Semoga hasil rapat ini ada manfaatnya untuk pengawas, untuk teman operator, untuk sekolah, dan untuk kepentingan pemerintah. Akhir kata, saya tutup rapat ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.